Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatus Soleha, NIM T2019-1123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab muamalah yang akan membahas tentang yang pertama jual beli, yang kedua riba, yang ketiga syirkah, yang keempat mudharabah, yang kelima ijaro, yang keenam ariyah, yang ketujuh rahan, yang kedelapan jiala. Yang pertama mengenai jual beli. Jual beli adalah suatu tukar menukar barang dengan barang tertentu dengan cara tertentu, baik dengan menggunakan akad maupun tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun rukun jual beli, yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua uang dan barang yang dibeli, yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penjual bahwa ia telah menjual barangnya, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli bahwa ia telah membeli barang tersebut. Yang kedua, riba. Secara bahasa, riba berarti sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Sedangkan menurut syara, riba berarti suatu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berupa barang sejenis maupun uang yang ditambahkan ketika dikembalikan ketika sudah jatuh temponya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan kemenangan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis riba. Secara garis besar, jenis-jenis riba dibagi menjadi dua. Yang pertama riba fadli, yang kedua riba nasai. Riba fadli adalah menukarkan barang sejenis dengan ditambahkan ketika dikembalikan. Yang kedua adalah riba nasai, adalah pertukaran barang yang ditangguhkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Yang ketiga, syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan usaha, yang dimana modal, keuntungan, dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Mengenai rukun syirkah yaitu 1. Sigat. Sigat adalah akad kesepakatan antara kedua pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan usahanya. Yang ketiga, dana. Dana adalah modal yang diberikan anggotanya untuk melaksanakan usaha. Yang keempat adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha dan partisipasi para mitra. Yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa ketentuan diperoleh oleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka dilihat dulu. Jika kerugian itu diakibatkan oleh keteledoran pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Dan jika kerugian itu diakibatkan oleh bencana alam dan tidak bisa ditanggulangi, maka kerugian itu dibebankan kepada pemilik modal. Oleh karena itu, mudharabah diperlukan beberapa rukun. Yang pertama, pemodal, yang kedua sigat,
yang ketiga modal, yang keempat pekerjaan, yang kelima keuntungan. Yang kelima, ijaroh. Ijaroh atau sewa menyewa adalah kesepakatan di mana penyewa harus memberikan imbalan dari manfaat barang yang dimiliki oleh pemilik yang menyewakan tersebut. Hukum sewa menyewa yaitu mubah, yang artinya boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtardhi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menuntut yang patut. Selanjutnya mengenai rukun ijarah. Yang pertama, penyewa. Yang kedua, orang yang menyewakan. Yang ketiga, barang disewakan. Yang keempat, barang pengganti. Yang kelima, ijab qabul. Selanjutnya syarat sewa menyewa. Syarat penyewa dan orang yang menyewakan yaitu 1. Balik, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat tidak ada paksaan, yang kelima orang yang menyewa mampu untuk mengganti barang sewaan, yang keenam barang yang disewakan adalah milik penuh dari orang yang menyewakan. Selanjutnya syarat barang yang disewakan. Yang pertama, memiliki manfaat langsung bagi penyewa. Yang kedua, sesuatu yang tidak berkurang nilainya. Yang ketiga, barang yang dimiliki penuh oleh yang menyewakan. Yang keempat, diketahui dengan jelas keberadaannya. Yang kelima, memiliki manfaat yang diperbolehkan dan tidak digunakan untuk perbuatan maksiat. Selanjutnya syarat akad sewa menyewa. Yang pertama, ada batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kejelasan besarnya barang sewaan atau pengganti atau uang sewa. Yang ketiga, jenis barang yang disewakan adalah diketahui dengan jelas keberadaannya. Ariyah atau pinjam meminjam adalah seseorang yang memberikan pinjaman yang halal kepada orang lain yang bisa diambil manfaatnya dan dikembalikan barang tersebut dalam keadaan tidak rusak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan aniaya. Hukum ariyah atau pinjam meminjam adalah mubah, yang artinya diperbolehkan. Selanjutnya mengenai rukun pinjam meminjam atau ariyah. Yang pertama, peminjam. Yang kedua, orang yang meminjamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Yang keempat, ijab dan qabul. Selanjutnya syarat pinjam meminjam atau ariyah. Orang yang meminjamkan disebut dengan mu'ir, dan orang yang meminjam disebut dengan musta'ir. Memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, tidak dipaksakan. Selanjutnya syarat barang yang dipinjamkan. Yang pertama, memiliki manfaat. Yang kedua, zatnya tidak rusak ketika dikembalikan. Yang ketiga, milik penuh seorang mu'ir. Selanjutnya syarat ijab qabul. Yang pertama, ijab qabul menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul. Yang ketujuh, rahan. Rahan adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang piutang. Mengenai rukun rahan yaitu 1. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk mengutang. Yang kedua, orang yang menggadai dan orang yang menerima barang gadai. Yang ketiga, barang jaminan. Yang keempat, utang.
Yang kedelapan, ji'alah. Secara bahasa, ji'alah berarti suatu upah atas prestasi yang telah dicapainya, baik prestasi itu dari tugas yang telah diberikan kepadanya maupun prestasi dari hasil suatu perlombaan. Rukun ji'alah. Yang pertama, lafadz. Yang kedua, orang yang menjanjikan upahnya. Yang ketiga, pihak yang melakukan ji'alah. Yang keempat, pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Yang kelima, upah. Ji'alah dapat berarti suatu perlombaan atau sayembara, seperti halnya MTQ, kompetensi, permainan hiburan yang pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Namun perlu dibedakan antara ji'alah dengan undian. Ji'alah memerlukan tenaga, skill, upah, dan lain-lain. Sedangkan undian tidak memerlukan hal yang signifikan tersebut, namun hanya menunggu, yaitu menunggu nasib belaka. Kegiatan undian sangat rentan terhadap pada kegiatan unsur judi, di mana unsur judi itu merupakan satu paket unsur yang terdiri dari undian, yang kedua pertaruhan kecil yang akan mendapatkan kemenangan besar, yang ketiga spekulasi sangat tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.